Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, sebelumnya mengganggu waktunya. Saya ucapkan terima kasih juga karena sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan panjenengan. Perkenalkan, saya Merlin Damayanti, mahasiswa Prodi PGMI semester 4 Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Baik Bu, di sini saya akan menanyakan mengenai inovasi pendidikan, khususnya pada bab inovasi kurikulum. Monggo jenengan perkenalan dulu. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Yulis. Di sini saya selain mengajar di jurusan peternakan, kebetulan ada tugas tambahan saya sebagai wakil kurikulum di SMK Negeri 1 Pelosok Klaten. Terima kasih. Baik Bu, jadi jenengan sekarang sebagai wakil kurikulum di SMK ini ya. Yang akan saya tanyakan yang pertama kali adalah apa sih Bu inovasi yang dilaksanakan, yang diterapkan di SMK ini? Oh ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi yang menjadi dasar itu kenapa kita menerapkan kurikulum yang sekarang itu adalah kurikulum merdeka, memang karena kita sudah 3 tahun ya Mbak. Di tahun pertama itu karena kita sebagai SMK Pusat Keunggulan. Jadi kalau yang di SMK Pusat Keunggulan itu memang kita sudah 3 tahun ini mulai tahun 2021. Jadi di awal ada prototip, istilahnya dulu itu kurikulum prototip, kurikulum yang mengawali kurikulum merdeka kita sudah menerapkan di kelas 10. Terus kemudian di tahun kedua kita ada inovasi lagi terkait kurikulum merdeka, dan kita juga mengikuti sampai sekarang tahun yang ketiga ini. Jadi 3 tahun ini, dan kebetulan di 2 tahun awal 2021 sampai 2022 itu saya juga terlibat di komite pembelajar. Gitu ya. Berarti ini inovasinya baru-baru ini ya Bu diterapkannya? Mulai 3 tahun ini mulai ada kurikulum merdeka ini. Ya, terima kasih. Baik Bu, siapa saja sih Bu yang terlibat untuk membantu menerapkan atau membantu merancang inovasi ini? Siapa saja? Yang jelas kepala sekolah gitu ya, sebagai leadernya di sekolah. Terus kemudian kita ada tim pengembang sekolah. Jadi tim pengembang sekolah itu ada kurikulum, ada waka sarana prasarana, kemudian kepala program, kalau di SMK ada kepala program, kemudian ada guru BK juga, terus siswa juga kita libatkan di situ, dan juga ada komite yang merupakan wakil dari wali murid untuk terlibat di kegiatan inovasi kurikulum. Cukup banyak ya Bu berarti yang terlibat. Terus bagaimana proses perancangan inovasi itu mulai dari awal hingga sampai penerapannya? Untuk kurikulum merdeka ini kebetulan kita di awal itu kan ada tim pembelajar. Jadi tim pembelajar ini atau komite pembelajar ini adalah komite atau guru yang memang didiklat secara langsung oleh kalau dulu itu P4TK. Jadi sekarang apa ya istilahnya ya? Yaitu lembaga kependidikan gitu. Yang kalau misalnya kebetulan saya didiklat langsung oleh lembaga pertanian. Teman-teman yang pengajar bahasa Indonesia ya dia didiklat langsung oleh P4TK-nya bahasa Indonesia, P4TK-nya PKN, seperti itu Mbak. Kita ada bersepuluh waktu itu. Nah, setelah selama 10 hari itu kita didiklat, dan kebetulan pada saat itu COVID, jadi kita daring mulai pagi sampai maghrib, sampai jam 4 kita. Setelah itu kita berkewajiban untuk mendiseminasi sebagai istilah lainnya itu sosialisasi gitu ya. Mensosialisasikan kepada teman-teman yang ada di sekolah ini gitu. Jadi kita ada IHT IHT apa ya?
in-house training, jadi pelatihan internal gitu. Dari apa yang sudah kita peroleh kemudian kita sosialisasikan ke teman-teman. Jadi mulai dari situlah kemudian teman-teman jadi tahu, oh ternyata ada kurikulum ini dan banyak inovasi-inovasi yang di bidang pembelajaran yang tentunya sangat mendukung teman-teman seperti itu. Jadi sampai sekarang pun kita masih sering ada materi-materi pelatihan terkait perkembangan dari kurikulum Merdeka itu. Cukup lama ya Bu, Ya. prosesnya itu lumayan panjang Ya, juga. prosesnya panjang. Terus manfaat dan dampak dampak nyata yang sudah bisa dirasakan itu apa saja Bu? Kira-kira dari pengimplementasian atau penerapan inovasi kurikulum itu? Penerapan dari KM implementasi kurikulum Merdeka ini tentunya sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru gitu ya. Artinya anak-anak lebih fleksibel gitu ya. Tidak hanya materi atau sumber belajar itu tidak hanya dari guru, tapi siswa pun juga bisa menyampaikan pendapatnya, menyampaikan idenya. Jadi pembelajaran yang istilahnya yang sekarang ini lagi tren adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, yang sesuai dengan kebutuhan murid itu tercapai. Jadi ada timbal balik bahwa guru juga mentransfer ilmu yang dia peroleh, murid juga menanggapi gitu. Jadi dia juga punya kebebasan untuk menanggapi atau menyampaikan ide atau mungkin malah dia punya hal-hal yang baru yang bisa jadi bahan diskusi pada saat proses pembelajaran. Ya, sepertinya saya lihat itu siswa itu terjun langsung ke lapangan gitu ya Bu? Iya. Lebih ke prakteknya gitu kan? Betul. Oh gitu ya. Terus siapa saja yang sudah menyatakan bahwa inovasi ini bisa dirasakan manfaatnya? Banyak teman-teman guru terutama mereka yang berkecimpung langsung di pembelajaran gitu ya, itu benar-benar sudah mengetahui manfaatnya. Siswa pun juga demikian. Bu, kita lebih enak seperti ini karena apa? Karena pembelajaran tidak hanya di kelas gitu ya. Kalau mereka misalnya menginginkan, Bu hari ini saya mau ngeraduk pakan kalau di peternakan gitu ya. Bu saya izin mau ngeraduk pakan, ya silakan. Berarti nanti kalian belajar pada saat proses pembuatan pakan seperti itu. Jadi siswa juga antusias, juga lebih rileks mungkin ya, lebih potensinya tuh lebih berkembang gitu seperti itu. Jadi siswa terlibat lebih aktif Iya, ya Bu? lebih aktif deh gitu. Biasanya dulu mungkin penerapannya dimulai dari teacher center, sekarang jadi student center. Oh, gitu. Pastinya ya Bu, penerapan sebuah inovasi ini tidak berjalan mulus seperti jalan tol ya Bu ya, pastinya. Pasti ada hambatan dan tantangan yang dihadapi. Kira-kira apa saja Bu hambatan dan tantangan yang dari penerapan inovasi ini? Oke. Input siswa kami itu kan menengah secara akademik gitu ya, secara akademik itu menengah ke bawah. Beda dengan SMA. Kalau SMA itu kan cenderung menengah ke atas. Otomatis pola pikir SDM-nya juga akan lebih baik dari SMK. Kalau boleh saya bilang seperti itu. Karena memang siswa kita itu yaitu dia orientasinya bekerja. Kalau misalnya disuruh secara teori belajar gitu, secara teori juga dia akan kesusahan. Jadi tantangannya apa? Begitu ada penerapan kurikulum Merdeka ini yang lebih membebaskan mereka untuk mereka mencari sendiri sumber belajarnya, mereka mencari sendiri apa yang dibutuhkan untuk pembelajaran tentang materi itu masih kesulitan gitu. Karena memang yaitu tadi dasarnya SDM-nya itu menengah ke bawah. Kalau misalnya silakan kalian materi kita hari ini adalah tentang pengelolaan pasca panen misalnya. Silakan mencari sendiri pengelolaan pasca panen, nanti kalau ada yang tidak paham atau kalian baca sendiri materi ini, kalau tidak paham silakan diskusi dengan kita. Itu masih belum jalan Mbak, 100% belum jalan. Jadi guru itu masih intervensi. Silakan membaca ini,
kita juga masih membimbing mereka dengan memberi pertanyaan-pertanyaan pemancing gitu, pemantik gitu, agar pikirannya itu bisa berkembang, bisa jalan seperti itu. Itu tantangan kita gitu kalau di pembelajaran. Belum lagi yang tantangan yang kedua itu terkait IT gitu kan. Sekarang lagi Kurmer itu kan lagi dikembangkan juga teknologi informatikanya, guru itu harus menguasai gitu kan Mbak. Nah itu juga jadi tantangan buat kami, terutama saya juga, termasuk saya juga, untuk terus belajar tentang IT ini gitu. Bagaimana biar anak-anak itu menarik untuk ikut terlibat dalam proses pembelajaran. Kira-kira bagaimana cara mengatasi hambatan dan tantangan itu? Mengatasi kalau di Bapak Ibu guru tentunya dengan pelatihan atau mungkin dengan tutor sebaya, kita juga ada. Jadi Bapak Ibu guru yang IT-nya bagus itu kita coba tanya-tanya seperti itu. Jadi memanfaatkan teman sejawat atau rekan sejawat yang punya kelebihan di bidang pembelajaran, bahkan kita ajak gitu. Kita juga punya komunitas belajar di Bapak Ibu guru. Jadi di situ sharing pengalaman pembelajaran, sharing cara ngajar, sharing carane buat anak-anak itu biar tertarik, ada ice breaking, baru ada seperti itu kita wadah di komunitas belajar untuk Bapak Ibu guru. Sedangkan untuk siswa bagaimana ya? Kita terus memotivasi anak-anak gitu. Jadi kalau di siswa bagaimana dia supaya tertarik untuk belajar, ya kita buatlah metode-metode belajar yang menarik, diselipi dengan ice breaking. Tugas tidak melulu tugas dia harus nulis, tugas juga bisa mereka mau seperti apa, mau dikirim file silahkan, mau diketik juga boleh, mau ditulis tangan juga boleh, mau voice note boleh gitu. Fleksibel. Jadi ya, lebih enak ya. Dia mau apa gitu terserah. Yang penting tugas ngumpul. Berarti selain siswanya yang berdiskusi, juga gurunya bisa berdiskusi iya. Untuk pembelajarannya. Baik Bu, terima kasih atas informasi-informasi yang sudah diberikan. Semoga bisa bermanfaat bagi saya khususnya, dan juga bagi para yang sedang membuat inovasi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih lagi dan mohon maaf mengganggu waktunya. Izin mengunggah ini nanti saya unggah di YouTube Bu. Tapi tugas ini hanya untuk tugas ujian akhir semester saja, bukan ujian tugas akhir kayak skripsi itu, bukan. Cuma buat tugas akhir semester gitu Bu. Ya. Waxan ya siapa sih? Lambat.
Baik, dari inovasi yang telah diterapkan di SMK Negeri 1 Ploso Klaten ini, dapat diperoleh bahwa inovasi yang telah diterapkan itu telah mengalami kebaruan. Inovasi yang diterapkan lebih baru dari inovasi yang diterapkan sebelumnya. Mulai dari segi pembelajaran yang diterapkan. Misal pembelajaran yang diterapkan yang awalnya itu dari teacher center menjadi student center. Contoh lain adalah adanya teknologi yang dapat menunjang pembelajaran peserta didik. Selain itu, inovasi yang diterapkan itu terdapat pengorganisasian waktu, ruang kelas, penyampaian pelajarannya itu diorganisasikan sesuai dengan siswa atau disesuaikan dengan minat dan bakat peserta didik. Jadi pembelajaran yang diterapkan itu lebih fleksibel dari pembelajaran yang telah diterapkan sebelumnya. Yang outputnya nanti dapat menghasilkan kualitas yang lebih tinggi. Selanjutnya, inovasi yang diterapkan telah mengalami kebaruan pastinya mengenai teknik pembelajaran, metode, dan juga peraturannya jauh lebih berbeda dari inovasi yang telah diterapkan sebelumnya. Nah, inovasi yang diterapkan ini memang sengaja diterapkan dan juga terencana oleh beberapa pihak pendidik, tidak hanya direncanakan oleh hanya salah satu pihak pendidik saja. Yang pastinya inovasi yang diterapkan ini memiliki sebuah tujuan yang secara jelas dan rinci yang nantinya akan dicapai dan dapat diukur dengan pengetahuan peserta didik. Nah, selanjutnya inovasi yang diterapkan di sekolah ini pastinya telah memenuhi beberapa karakteristik inovasi pendidikan itu sendiri. Yang pertama, mengenai keuntungan relatif. Keuntungan relatif yakni memiliki manfaat bagi penerimanya. Inovasi yang telah diterapkan di sekolah ini pastinya sudah memiliki manfaat seperti yang sudah dijelaskan oleh narasumber tadi. Nah, pembelajaran yang dilakukan, siswa jauh lebih senang menggunakan metode pembelajaran yang saat ini dilaksanakan daripada metode pembelajaran yang sebelumnya. Selanjutnya yang kedua adalah karakteristik inovasi kompatibel, yakni inovasi tersebut sudah disesuaikan dengan kebutuhan sang penerima, yakni peserta didiknya, sehingga ilmu yang diajarkan itu dapat diterima dengan mudah. Yang ketiga adalah kompleksitas. Inovasi yang dilaksanakan itu sangat mudah diterapkan, meskipun awalnya itu harus melalui beberapa tahapan, melalui proses sosialisasi dan juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru yang nantinya inovasi tersebut akan diterapkan kepada peserta didiknya, sehingga guru dan juga peserta didiknya itu terbiasa akan inovasi yang akan diterapkan. Selanjutnya adalah telah memenuhi karakteristik triabilitas. Inovasi yang dilakukan di SMK ini dapat diuji cobakan dan dapat diterima oleh peserta didik, oleh sang penerima. Sebelum diterapkan, guru tadi kan telah diberikan pelatihan-pelatihan seperti yang telah dijelaskan oleh narasumber tadi. Diberikan pelatihan terlebih dahulu, kemudian guru itu menguji cobakan, mencoba menerapkan kepada peserta didiknya. Nah, yang terakhir, karakteristik inovasi pendidikan ini adalah inovasi yang diterapkan di sekolahan ini itu dapat diamati oleh penerima, jadi dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Baik, itu tadi informasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.